Pernah nggak sih kalian sadar kita tuh udah belajar keras banget, anatomi, biomekanik, bertahun-tahun di kampus. Tapi pas turun ke lapangan, banyak dari kita yang ujung-ujungnya cuma jadi sekedar operator alat gitu, kayak cuma pencet tombol ultrasonik atau diatermi doang. Selamat datang di sesi Next Gen Visio. Movement Revolution. Nah, buat kalian para mahasiswa profesi visio yang lagi siap-siap dihajar realita klinis, eksplorasi kita hari ini tuh bakal ngasih kalian senjata yang super tajam. Di diskusi sebelumnya kita kan udah bongkar habis-habisan ya soal krisis identitas profesi, kemana arah masa depan visio, terus elemen-elemen human movement system, sampai sekilas ngomongin lensa observasi CSS. Benar banget. Dan misi kita hari ini adalah masuk ke prakteknya. Ini adalah part pertama dari 3 seri clinical reasoning dan clinical decision making kita. Fokus kita hari ini murni di fase examination atau pemeriksaan. Nabi part 2-nya evaluation, terus part 3-nya case study kan ya? Iya, betul. Jadi, hari ini tuh agendanya mengubah paradigma kalian. Dari yang tadinya sekedar kuli data, yang bawa daftar belanja tes, fisik acak, menjadi detektif klinis yang efisien. Detektif klinis, aku suka banget istilah itu. Karena masalah terbesar visio hari ini tuh kita sering terjebak rutinitas, mengeksekusi standar operating procedure tanpa tahu kenapa tes itu sebenarnya dilakukan. Atau yang lebih parah nih, cuma ngekor guru atau camp tertentu secara membabi buta. Wah iya, itu sering banget kejadian. Makanya, biar diskusi kita nggak ngawang, kita pakai satu kasus hipotetis aja ya buat jangkar eksplorasi kali ini. Boleh, kasusnya kayak gimana tuh? Gini, coba kalian bayangin ada pasien masuk klinik kalian. Namanya Pak Budi, umur 45 tahun, kerjanya supir truk antar kota. Nah, dia datang bawa rujukan dokter saraf, kertasnya tebel banget, dan ada hasil MRI yang tulisannya gede, HNP, hernian nucleus pulposus di L4-L5. Oke, kasus klasik banget ini. Banget. Dan di titik ini, insting pertama kita sebagai visio pasti mikir, wah, tugas gue nyembuhin HNP-nya nih. Gimana caranya ngembaliin bantalan tulang rawan yang nonjol ini? Nah, pertanyaannya, kenapa pola pikir medis kayak gini justru bahaya banget buat visio? Karena itu mengkhianati filosofi dasar profesi kita sendiri. Model medis itu kan murni beroperasi dengan logika patologi sentris ya. Maksudnya fokusnya cuma nyari yang rusak gitu ya? Tepat. Mereka mendiagnosis untuk mencari letak kerusakan struktur jaringan, terus menyelesaikannya pakai pisau bedah, atau minimal meredam gejalanya pakai obat. Nah, kalau visio ikut-ikutan pakai kacamata itu, kita bakal selalu merasa inferior. Karena kita nggak punya alat buat ngebedah pasien kan? Betul sekali. Fokus visio itu bukan pada patologinya. Fokus kita adalah pada gangguan sistem geraknya, atau human movement systemnya. Dan yang paling penting, gimana kerusakan itu mempengaruhi fungsi hidup pasien. Tapi tunggu dulu. Realitanya kan pasien datang tuh emang gara-gara HNP-nya. Kalau ada bantalan tulang rawan yang menjepit saraf tulang belakang, bukannya masuk akal ya kalau kita fokus ngurusin jepitannya itu? Masuk akal di atas kertas, tapi HNP itu sebenarnya cuma fakta struktural. Itu tuh hasil akhir dari sebuah proses panjang, bukan penyebab awalnya. Oh, hasil akhir. Iya, kita kan nggak bisa pakai tangan kita buat secara ajaib menekan diskus itu balik ke tempatnya dalam satu sesi fisioterapi kan. Tapi yang bisa dan emang wajib kita koreksi adalah kenapa diskus tersebut terus-terusan dapat tekanan berlebih sampai akhirnya jebol. Wah, ini ngingetin aku sama analogi montir nih. Gimana tuh analoginya? Jadi gini, kalau ban truknya Pak Budi ini bocor terus-terusan di sisi kanan, dokter bedah itu ibarat tukang tambal ban. Dia nambal kebocorannya, masalah beres dong untuk sementara. Tapi visio itu adalah ahli mekanik suspensinya. Oh, paham. Kita tuh nyari tahu, kenapa ban ini selalu bergesekan miring sama aspal. Nah, kalau cara jalan atau alignment truknya nggak dibenerin, ya bulan depan bannya bakal jebol lagi di titik yang sama dong. Jadi patologi itu bukan target tembak kita sebenarnya. Analogi yang keren-keren, Dok. Dan analogi mekanik itu ngebawa kita ke satu realita klinis yang agak pahit ya. Diagnosis patoanatomi, kayak HNP tadi, sebenarnya bukan garis start yang ideal buat visio. Masa sih? Terus diagnosis medis dari dokternya buat apa dong? Diagnosis medis kayak HNP L4-L5 itu fungsinya cuma sebagai safety context atau bingkai keamanan. Dia cuma ngasih tahu kita batas toleransi jaringannya sampai mana. Tapi dia sama sekali nggak ngasih tahu kita harus mulai meriksa dari mana. Wah, ini shifting paradigma yang lumayan kencang nih buat mahasiswa. Terus kalau bukan dari diagnosis medis,
Garis start kita dari mana dong? Dari pengalaman subjektif Pak Budi sendiri, dari narasinya si pasien. Seringkali tuh kita terlalu gatel pengen langsung ngeluarin goniometer ya. Ngukur range of motion, megang pasien, sampai kita lupa dengerin ceritanya. Nah, itu kelemahan kita. Recall question. Jujur ya, pas baca nama Johari Window ini kedengerannya kayak teori manajemen psikologi gitu. Gimana caranya nih dipakai di klinik visio buat Pak Budi si supir truk ini? Emang asalnya dari psikologi. Johari Window itu pada dasarnya matriks kesadaran untuk membongkar blind spots atau area buta. Dalam konteks klinis kita, pasien itu sering banget punya ketakutan atau hidden fears yang nggak mereka utarakan. Atau bahkan mereka sendiri nggak sadar. Contohnya gimana tuh buat Pak Budi? Misalnya gini, Pak Budi bilang dia ingin sembuh dari nyeri pinggangnya. Nah, itu kan area terbukanya. Tapi di area butanya, dia sebenarnya mengalami ketakutan ekstrim. Dia takut kalau dia jujur soal seberapa parah nyerinya, dia mungkin bakal disuruh dokter atau fisio berhenti nyetir truk. Padahal dia tulang punggung keluarga kan? Tepat. Oh ini nih yang bikin pasien kadang kelihatannya kooperatif. Kayak ngangguk-ngangguk aja pas dikasih edukasi, tapi pas disuruh ngelakuin gerakan tertentu, dia nahan diri atau kelihatan tegang banget. Bener banget. Berarti otaknya lagi memproteksi diri dari ancaman kehilangan pekerjaan ya? Bukan sekedar memproteksi rasa sakit di pinggang doang. 100% akurat. Ketakutan itu menciptakan muscle guarding yang sebenarnya nggak relevan secara struktural, tapi sangat relevan secara protektif buat mentalnya. Nah, untuk membongkar ini, kita pakai senjata yang namanya miracle question. Pertanyaan mukjizat, gimana tuh cara nanyanya? Kita nggak lagi nanya keluhan utama Bapak apa. Kita ganti nanyanya jadi gini. Seandainya malam ini ada mukjizat, dan besok pagi HNP Bapak hilang total tanpa sisa, apa satu aktivitas pertama yang ingin segera Bapak lakukan? Gila, itu powerful banget pertanyaannya. Sangat powerful. Pertanyaan itu kan otomatis nge-bypass fokus dia dari rasa sakitnya, langsung ke fungsionalitas hidupnya. Misal nih, Pak Budi jawab, saya pengen bisa nginjak pedal kopling truk saya tanpa ngerasa kayak disetrum di paha belakang. Nah, dapat deh tuh kuncinya. Ini yang di literatur disebut sebagai comparable sign kan? Benar sekali. Injak pedal kopling itu adalah comparable sign-nya Pak Budi. Itu adalah satu aktivitas spesifik yang paling konsisten memicu keluhan utama. Dan percaya deh, info ini jauh lebih berharga daripada hasil tes nunduk standar yang biasa kita lakukan. Setuju. Aktivitas nginjak kopling ini yang bakal jadi jangkar klinis kalian. Nanti, setelah kalian kasih intervensi ke pasien, tes ulangnya itu yang menyuruh Pak Budi melakukan simulasi menginjak kopling, bukan menyuruhnya menyentuh ujung kaki ke lantai. Masuk akal banget sih ini. Tapi tunggu, sebelum kita suruh dia simulasi nginjak kopling, kita kan harus paham dulu perilaku nyerinya ya. Kalau di literatur itu pakai kerangka SINS. Iya, SINSS. Severity, irritability, nature, stage, dan stability. Ini jujur aja ya, sering banget dihafal doang sama mahasiswa fisio pas ujian, tapi nggak bener-bener dipraktekin di klinik. Coba deh kita urai satu-satu pakai kasus Pak Budi, biar kebayang realnya. Boleh. Mari kita bedah. Pertama, severity. Itu kan seberapa intens nyerinya membatasi fungsi. Katakanlah Pak Budi bilang fase-nya 8 dari 10. Lumayan parah. Lalu yang kedua, irritability. Nah, ini yang paling krusial menurutku. Iritabilitas, ini soal gampang-gampangnya nyeri itu muncul kan? Betul. Seberapa cepat nyeri itu tersulut dan seberapa lama redanya. Bayangin kalau Pak Budi bilang, saya baru neken kopling setengah sentimeter aja langsung sakit luar biasa. Dan nyerinya itu baru hilang setelah saya tiduran 2 jam. Itu artinya iritabilitasnya sangat amat tinggi. Wah, kalau iritabilitasnya setinggi itu, artinya kita nggak boleh nekat ngetes macam-macam yang membebani pinggangnya kan? Sama sekali nggak boleh. Kalau kalian paksa melakukan provokasi fisik yang ekstrim di tahap ini, kalian justru memperburuk kondisi jaringan akutnya, bikin dia makin menderita. Oke, Sun, I, udah. Sekarang N, nature. Nature ini karakter gejalanya. Apakah ini dominannya nyeri mekanik, inflamasi, atau saraf? Nah, tadi kan Pak Budi bilang, nyerinya kayak disetrum, terus menjalar ke paha. Ini indikasi kuat kalau nature-nya itu neuropatik. Terus S yang berikutnya, stage. Stage adalah fasenya, apakah akut, subakut, atau kronis. Dan terakhir, stability. Apakah dalam seminggu terakhir gejalanya memburuk, stabil di situ-situ aja, atau udah mulai membaik?
Kelima elemen SINS ini yang bakal secara mutlak mendikte seberapa agresif pemeriksaan fisik kalian nantinya. Keren, keren. Dan kalau kita tarik kerangka subjektif ini ke model biopsikososial, ini kan udah bukan cuma soal anatomi lagi ya. Waktu Pak Budi cerita bahwa dia tuh harus banget nyetir karena dia tulang punggung keluarga, kita sebenarnya lagi memetakan social determinants of health atau SDOH-nya dia. Bener banget. Soal stabilitas ekonominya, tuntutan pekerjaan hariannya, yang mana dia nggak punya privilege buat sekedar ambil cuti sakit sehari. Ini semua secara nggak langsung bakal mengamplifikasi rasa nyerinya secara neurofisiologis kan? Pasti. Stres psikososial akibat tuntutan SDOH itu bukan cuma sekedar pikiran yang bikin pusing. Itu beneran memicu respons neuroendokrin yang menurunkan ambang batas toleransi nyeri di sistem saraf pusat kita. Jadi ibaratnya jaringannya belum tentu separah itu, tapi terasanya luar biasa sakit ya? Iya. Jaringan yang kerusakannya mungkin sebenarnya udah mulai pulih, akan tetap terasa sangat sakit buat dia. Karena otaknya terus-terusan dibombardir sinyal ancaman dari lingkungan sosialnya yang nggak aman itu. Kacau sih. Oke, jadi pasien udah curhat panjang lebar nih soal ketakutannya. Kita udah tahu comparable sign-nya itu nginjak kopling. Dan kita udah paham konteks sosialnya. Otak fisio kita pasti gatal pengen langsung nyuruh dia praktekin gerakan nginjak kopling itu di klinik saat itu juga kan? Tapi tunggu dulu. Jangan langsung dites. Nah itu, kalau kita langsung suruh dia gerak tanpa screening sistem medis lain, kita bisa mencelakakan pasien. Disinilah yang namanya systems review masuk sebagai lapis pertahanan mutlak kita. Betul. Ini adalah filter keamanan pertama dan utama. Screening medis, atau biasa kita sebut nyari red flags. Sebelum Pak Budi menggerakkan otot apapun di klinik, kita harus 100% yakin kalau keluhannya tidak berasal dari kegawatan medis. Kayak jantung atau organ dalam gitu? Iya, pada sistem kardiovaskuler, integumen, atau organ dalam lainnya. Biar jelas kenapa ini penting banget, coba bayangin skenario ini ya buat kalian yang lagi dengerin. Pak Budi datang dengan nyeri pinggang. Tapi pas kita tanya-tanya di riwayat subjektif, dia cerita kalau sebulan terakhir berat badannya turun 10 kg tanpa diet. Terus malam hari punggungnya sakit banget sampai keluar keringat dingin. Padahal dia lagi nggak ngapa-ngapain. Kenapa ini disebut red flag dan kenapa kita harus langsung stop pemeriksaan fisik saat itu juga? Karena kombinasi gejala itu, nyeri punggung tanpa sebab mekanis, terus penurunan berat badan yang drastis, ditambah keringat malam, itu adalah indikasi klasik banget dari keganasan. Kanker maksudnya? Iya, kanker. Mungkin metastasis ke tulang belakang. Secara mekanis, sel kanker yang menyebar ke tulang itu bahkan merusak arsitektur tulang tersebut. Tulangnya jadi sangat rapuh. Wah. Nah, kalau kalian sebagai fisio nggak tahu ini, dan kalian main, hajar aja memaksa melakukan tes range of motion punggung. Atau yang lebih parah, ngasih manipulasi tulang belakang ke dia. Patah dong tulangnya. Struktur tulang yang rapuh itu bisa beneran patah di tangan kalian. Merinding sih kalau sampai kejadian kayak gitu. Itu makanya systems review benar-benar nggak boleh dilewati sama sekali. Oke, sekarang anggaplah red flags Pak Budi bersih ya. Nggak ada indikasi kanker atau penyakit sistemik lain. Kita masuk nih ke fase observasi gerak. Nah, di literatur yang kita bahas, disebutkan ada evolusi cara berpikir fisio dalam 3 lapis paradigma. Dari patoanatomi ke patokinesiologi sampai puncaknya ke kinesiopatologi. Gimana tuh aplikasinya ke Pak Budi? Gini, lapis pertama kan patoanatomi. Ini cuma fakta statis kerusakannya. Untuk Pak Budi, ini adalah hasil MRI HNP L4 L5-nya. Kita amankan informasi ini sebagai batas toleransi jaringan aja. Oke, lapis 1 clear. Lalu kita naik ke lapis kedua, patokinesiologi. Di sini kita menganalisis akibat dari kerusakan itu. Akibat dari penyakitnya ke gerakannya ya? Betul. Karena saraf L4 L5-nya tertekan dan sakit, cara jalan Pak Budi kan jadi miring ke kanan tuh untuk menghindari nyeri di sebelah kiri. Dia mengembangkan yang namanya antalgic gait. Nah, dulu ilmu fisioterapi banyak banget yang berhenti cuma di level ini. Kita cuma melihat bagaimana sebuah penyakit mengubah cara orang bergerak. Nah, pergeseran ke lapis ketiga ini yang jadi game changer banget buat profesi kita. Kinesiopatologi. Kita tuh membalik logikanya 180 derajat. Kita menyelidiki apakah pola gerak yang salah sejak awal yang justru menyebabkan kerusakan struktur itu. Exact. Di level kinesiopatologi, kita mulai menduga-duga. Jangan-jangan selama 15 tahun narik truk,
Pak Budi ini duduk dengan kontrol motorik lumbopelvik yang sangat buruk. Posturnya jelek gitu pas nyetir. Iya, pelvisnya terus-menerus posterior tilt, melengkung ke belakang, nggak ada penyangga punggung yang benar, dan dalam posisi jelek itu, kakinya ribuan kali memompa pedal kopling yang super berat. Berarti beban mekanisnya numpuk terus ya tiap hari? Tepat. Pola gerak makro dan mikro yang repetitif dan salah inilah yang sebenarnya menciptakan kelelahan mekanis pada diskus intervertebralisnya. Sampai akhirnya anulus fibrosusnya robek dan nukleusnya keluar menjadi HNP. Jadi gerak yang salah itulah yang mendikte kerusakan jarian, bukan sebaliknya. Keren banget, paradigma ini bikin kita ngerasa profesi fisio tuh berbobot banget. Berarti, kalau kita cuma berpatokan pada MRI HNP-nya, itu cuma kayak lihat lampu lalu lintas aja ya. Nah, iya bener. Lampu merah cuma ngasih tahu, awas bahaya, jaringan L4, L5 Bapak ini lagi rapuh. Tapi lampu lalu lintas kan nggak pernah ngajarin kita cara nyetir truk yang benar. Nggak bakal. Nah, cara nyetirnya itulah yang mau kita observasi pakai lensa chassis. Terutama pas Pak Budu lagi simulasi nginjak kopling tadi. Betul sekali. Chassis itu kan singkatan dari control, amount, speed, symmetry, dan symptoms. Saat kita suruh Pak Budi pura-pura menginjak kopling di klinik, kita observasi dengan detail. Pertama, control. Apakah dia bisa menjaga pinggangnya tetap stabil atau pinggangnya malah ikut melintir dan goyang saat kakinya mendorong keras ke depan? Terus amount itu jaraknya kan? Iya, amount itu seberapa jauh dorongan kakinya bisa maju sebelum dia terpaksa berhenti karena sakit. Lalu speed, apakah gerakannya mulus stabil atau patah-patah karena dia ragu dan takut nyeri? Kalau simetri, berarti kita bandingin kiri sama kanan kan? Tepat. Apakah pola aktivasi otot paha dan panggul kirinya sama kualitasnya dengan yang kanan? Dan yang terakhir, symptoms. Ini yang paling penting dicatat. Di sudut derajat berapa persisnya nyeri kesetrum itu muncul saat dia dorong kakinya? Dan kalian harus catat baik-baik nih, observasi CSS ini dilakukan sebelum kita ngetes fisiknya pakai tangan kita loh ya. Jangan asal pijit atau mencet sendi duluan. Dari observasi CSS ini, kita merumuskan senjata investigasi utama kita, hitotesis. Kita mentranslasi temuan observasi tadi ke dalam 4 elemen human movement system. Ada motion, force, energy, dan motor control. Plus, kita ngecek status neuroplastisitasnya. Nah, status neuroplastisitas ini sangat penting untuk menentukan jenis intervensi kita nanti. Nyeri pada manusia itu secara garis besar bisa dibagi menjadi 3 tipe dominan. Apa aja tuh? Pertama, nociceptive. Ini ibaratnya alarm kebakaran yang menyala karena emang ada apinya di dalam rumah. Oh, berarti ada kerusakan jaringan beneran yang lagi terjadi. Betul. Ada kerusakan jaringan akut atau radang di sekitar diskus yang benar-benar menjepit saraf secara fisik. Oke, itu yang pertama. Tipe kedua, neuropatik. Ya, kalau neuropatik itu analoginya kabel alarmnya sendiri yang bermasalah. Sarafnya secara langsung teriritasi atau terjepit secara mekanis di jalurnya, menghasilkan rasa nyeri tajam, menjalar, atau rasa kebas. Terus yang ketiga, ini yang sering bikin fisio pusing kalau nggak paham. Nociplastik. Ini yang paling kompleks, nociplastik. Kasarnya gini kan, sistem alarm di otak pasien udah korslet, api di rumahnya sebenarnya udah padam. Jaringannya secara patoanatomi mungkin udah mulai healing, udah nggak ada inflamasi parah, tapi otaknya terus-terusan nembak sinyal nyeri yang kenceng ke pinggang. Benar banget, sistem saraf pusatnya yang hipersensitif. Kalau kita nggak paham bedanya ini, kita bakal terus-terusan nyari kerusakan struktural di otot atau sendi pinggang yang sebenarnya udah nggak relevan lagi. Terus kita bingung, ini otot udah dilemesin kok masih sakit aja? Ya karena masalahnya di level neuroplastisitasnya. Sangat presisi. Dan menggabungkan pemahaman neuroplastisitas ini dengan elemen HMS adalah fondasi mutlak dari hipotesis klinis. Misalnya nih ya, dari observasi CSS tadi, hipotesis awal kita untuk Pak Budi adalah keluhannya bersumber dengan defisit motor kontrol pada stabilitas lumbopelvik atau pinggang bawah dan panggul saat kakinya dituntut memproduksi force untuk menekan pedal kopling. Dan nyerinya dominan neuropatik ya? Ya, dominan neuropatik karena ada jepitan sekunder dari ketidakstabilan panggul tersebut. Oke, teorinya emang bagus banget, bikin hipotesis yang cantik dari hasil observasi. Tapi ini saatnya aku melempar realita lapangan yang pahit buat kalian para mahasiswa renungkan. Gimana tuh realitanya?
Faktanya, kalau kalian nanti praktek di klinik BPJS atau puskesmas, antrian pasien di luar tuh ada 50 orang, sehari kalian dituntut kerja cepat banget. Apa sempat kita ngebangun hipotesis dulu terus milih tes fisik satu persatu secara selektif? Bukannya pakai daftar belanja tes standar itu lebih gampang? Maksudnya dites semua gitu? Iya, pokoknya tiap ada pasien sakit pinggang, langsung aja dites SLM, dites straight leg raise, tes MMT buat semua otot panggul. Bukannya cara itu justru menghemat otak dan menghemat waktu kita ya? Kan datanya langsung kumpul semua. Nah, itu dia. Itu adalah jebakan efisiensi yang salah kaprah parah. Melakukan daftar belanja tes secara membabi buta tanpa hipotesis itu justru membuang lebih banyak waktu. Kok bisa membuang waktu? Kan kita jadi nggak usah mikir di awal. Bayangkan kamu melakukan 15 tes berbeda secara berurutan pada Pak Budi. Sebagian tes itu mungkin malah memprovokasi nyerinya menjadi sangat irritable. Terus, setelah semua belasan data itu terkumpul, kamu akan berdiri melihat catatannya dan bingung sendiri. Bingung gimana? Kamu bakal mikir, lalu tumpukan data ini mengarah kemana? Karena datanya pasti saling tumbang tindih dan tidak menjawab pertanyaan spesifik apapun. Kamu dapat data MMT paha, dapat rom bahu mungkin, tapi nggak tahu korelasinya apa. Oh, aku paham arahnya. Random shopping list macam itu malah bikin kita kebanjiran data sampah ya. Data yang nggak actionable sama sekali buat solusi nyerinya. Tepat. Logika pemeriksaan fisioterapi modern itu gini, lakukan tes fisik secara selektif hanya untuk membuktikan atau menyangkal hipotesis spesifikmu. Kalau hipotesismu adalah defisit motor kontrol lumbopelvik, maka ujilah kontrol motoriknya. Nggak usah ngetes yang lain-lain. Jangan buang waktu 5 menit kamu untuk mengukur fleksibilitas hamstring secara presisi, apalagi tes ligamen lutut yang sama sekali tidak relevan dengan hipotesismu tadi. Waktu yang sempit itu pakai buat tes yang tajam. Super efisien. Dan ada satu aturan main lagi yang krusial banget pas kita milih tes. Tes ukur yang kita pakai itu harus punya nilai MCID, atau Minimal Clinically Important Difference. Wah, ini penting dibahas. Penjelasannya gini, kalau kalian ngukur kekuatan otot pahanya Pak Budi pakai manual muscle testing atau MMT. Lalu setelah beberapa kali terapi, skornya naik nih dari 4 jadi 4+, tapi Pak Budi tetap nggak bisa nginjek kopling tanpa ngerasa kesakitan. Ya perubahan angka MMT itu secara klinis sama sekali nggak bermakna buat hidupnya. Benar. Kita tuh nggak mengobati angka di goniometer atau MMT. Kita mengembalikan fungsi. Dan disinilah letak keindahan dari metode closed loop reasoning atau penalaran siklus tertutup. Siklus tertutup gimana maksudnya? Gini, kamu punya hipotesis, lalu kamu lakukan satu tes fisik spesifik yang aman secara scene study. Setelah itu, kamu berikan intervensi secara real time di detik itu juga. Langsung diterapi saat itu juga? Iya, misalnya, kamu memberikan isyarat taktil atau cueing agar Pak Budi menstabilkan otot core-nya. Terus kamu minta dia melakukan tes ulang langsung. Kamu bilang, Pak Budi, coba injak pedal koplingnya lagi sekarang sambil mengunci perut seperti yang saya ajarkan barusan. Wah, langsung dites ulang pakai comparable sign-nya ya. Kalau saat itu juga nyerinya berkurang drastis pas dia simulasi nginjak kopling, berarti hipotesis kita bahwa masalah utamanya ada di defisit motor kontrol langsung tervalidasi detik itu juga dong. Eksak. Tes, kasih terapi, lalu tes ulang. Nggak perlu nunggu sampai sesi ketiga minggu depan baru tahu apakah analisis kita di hari pertama itu benar atau salah ya. Betul. Itulah yang membedakan fisioterapis dari sekedar operator alat kesehatan. Kita adalah analis pergerakan manusia. Kita menggabungkan empati mendalam untuk menggali ketakutan pasien, memahami konteks sosial ekonomi mereka secara nyata, lalu membingkainya dalam neuroscience dan biomekanika tingkat tinggi. Gila, merinding banget sih ngebayangin betapa berdayanya profesi kita kalau semua fisio di luar sana berpikir kayak gini. Jadi kalau kita rangkum secara cepat ya, seluruh fase examination yang kita bedah hari ini tuh sebenarnya baru sekedar fase mengumpulkan peluru dan merancang strategi. Baru persiapan awal. Iya, kita mulai dari perspektif pasien buat nyari comparable sign, terus kita filter keamanannya lewat pemahaman patologi dan systems review biar nggak bahaya. Begitu aman, kita observasi gerakannya pakai lensa CASS, kita rumuskan hipotesis AMS-nya, dan terakhir kita buktikan secara presisi pakai tes yang super selektif. Dan ingat ya, keperangannya sendiri sebenarnya belum dimulai.
peluru data yang kita kumpulkan hari ini belum selesai tugasnya. Di sesi Next Gen Visio berikutnya, yaitu di Part 2 Evaluation, kita akan memasukkan semua data observasi dan tes yang udah didapat ini ke dalam mesin sintesis penalaran kita. Buat apa tuh tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjawab 7 pertanyaan strategis management plan. Di sanalah kita baru akan merumuskan diagnosis visio yang definitif, menetapkan prognosis, dan menakar dosis intervensi yang paling presisi buat pasien. Kacau sih, aku nggak sabar banget nunggu partu. Tapi sebelum kita benar-benar menutup eksplorasi kita kali ini, ada satu pemikiran yang cukup mengganggu dan menantang nih buat direnungkan sama kalian semua. Silakan. Kalau puncak keahlian kita sebagai visio adalah di level kinesiopatologi, yaitu kemampuan kita menemukan bahwa pola gerak yang salah adalah akar penyebab kerusakan jaringan. Lalu gimana nasibnya Pak Budi secara jangka panjang? Pola geraknya yang salah saat menginjak kopling, itu kan didikte oleh desain kursi truknya yang emang jelek, dan rutinitas pekerjaannya yang berat. Betul, itu dari luar kendali dia. Itu semua didikte oleh social determinants of health-nya yang menuntut dia naik truk 12 jam sehari demi ngasih makan keluarganya. Dan itu adalah pertanyaan eksistensial terbesar bagi profesi kita saat ini. Jika lingkungan sosial, tuntutan ekonomi, dan ruang kerja memaksa pasien kita bergerak secara patologis setiap harinya, apakah tanggung jawab fisioterapis cuma berhenti pada batas memberikan edukasi di dalam 4 dinding klinik selama 45 menit aja? Atau jangan-jangan tugas visio di masa depan itu bukan lagi cuma soal meresepkan olahraga di klinik, tapi kita harus mulai berani keluar, mendobrak batas, dan mulai merevolusi ruang hidup serta sistem kerja pasien kita di dunia nyata. Coba deh kalian pikirin itu baik-baik pas kalian ketemu pasien besok di stase klinik kalian. Sampai jumpa di part 2. Teruslah bergerak dan berpikir kritis. Salam Movement Revolution.